Nyari model kit yang tampilannya mewah, bisa mode standar atau full armor, ya ini aja. Selamat datang di channel Warung Mas Yok. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya, biar channel ini makin berkembang. Kali ini kita akan bahas model kit yang cukup mencuri perhatian di 2025. Ini dia Senma model Golden Warrior Hyakushiki Kai. Model kit skala 1/100 dengan desain yang bisa dibilang cukup berani, karena lebih kekar dan berat kalau dilihat-lihat. Total runnernya berjumlah 26 buah, itu belum termasuk sama metal parts buat inner frame-nya. Yang menarik di manual book-nya, nggak kayak kebanyakan model kit yang cuman kasih kita manual book hitam putih, si Senma model ini kasih kita manual yang full color. Pastinya ini sangat membantu kita nih para builder buat ngerakit model kit. Apalagi di tiap bagian udah di list nih runner apa aja dan parts apa aja yang diperlukan. Untuk itu aku kasih jempol buat Senma model. Kalau untuk inner frame-nya aku pikir bakal dapat metal inner frame yang udah dirakit. Tapi ternyata kita cuma dapat beberapa parts metal dan sisanya masih pakai plastik biasa. Awal-awal sebenarnya sih cukup bingung lihat manual book-nya. Tapi pas mulai ngerakit, informasinya ini udah detail dan jelas kok. Sudah include water slide decal sama stand base standar. Harusnya dibikin keren ya, biar makin komplit. Ada juga lampu yang bisa kita pasang di bagian kepala dan backpack-nya, cuman kita nggak dapat baterainya. Kalau kalian lihat plastiknya, kualitasnya ini udah oke banget. Mulai dari warnanya yang bagus, cerah dan kelihatan menyala gitu ya. Dan feel plastiknya juga mantap. Nggak ada kesan ember sama sekali. Jadi emang bener sih harga sama kualitasnya ini sebanding. Lanjut kita bahas dikit soal pengalaman merakitnya. Kalau biasanya merakit metal parts atau metal frame itu perlu effort yang luar biasa, tapi di model kit ini sedikit beda. Yang aku rasain dari awal ngerakit sampai jadi inner frame-nya, ternyata ngerakitnya smooth banget. Snap fit-nya itu presisi dan nggak perlu effort buat pasang-pasangnya. Menurutku kalau dibandingin sama experience-nya ngerakit model kit Bandai, ini sih bisa banget buat bersaing. Cuman yang masih agak disayangkan ternyata nggak semua partnya itu udah undergate. Jadi masih ada beberapa bagian part warna emas yang belum di undergate. Akhirnya ada beberapa parts yang bakal kelihatan noob mark-nya. Kalau pengen sempurna ya bisa di repaint sih, minimal pakai marker gold. Untuk mode standarnya menurutku desainnya ini udah cakep banget. Bahkan kalau kayak gini doang, nggak perlu pakai full armor, menurutku juga udah bagus loh. Untuk artikulasi tanpa full armornya, menurutku model kit ini juga sebenarnya udah lumayan. Kalau kalian mau pose-pose yang agak ekstrim, bukan ekstrim ya, lebih ke pose-pose yang banyak sekali aksi-aksinya, ini tuh bisa banget. Cuman pas udah dipasang, nantinya bakal beda nih. Oke, sekarang kita bakal lihat gimana sih Hyakushiki Kai pas udah pakai full armornya. Dari yang awalnya kelihatan slim, sekarang jadi makin keker. Buat kalian yang suka model kit gede kayak Sazabi, Dio, Satria, ini model kit cocok banget buat kalian. Secara looks-nya itu gempal dan cukup lebar, tapi secara tinggi dia normal aja. Nanti aku bandingin sama MG Strike Freedom, dan ternyata tingginya juga sama. Tapi jujur aku suka sama desain kayak gini sih. Armornya tebel-tebel, detailnya sama parts variation-nya di-upgrade dengan baik. Dan kelihatan wah aja gitu. Agak beda sama Gundam biasanya. Tapi mungkin nggak semua orang suka desain kayak gini. Ada yang bilang terkesan lebay soalnya udah mirip Mochin yang tajem-tajem. Padahal di sini emang dibikin estetik aja. Walaupun emang feel kotak-kotak Gundamnya jadi hilang, tapi tetap aja kita bisa tebak sekali lihat kalau ini tuh Hyakushiki Kai. Jadi masih oke lah, masih bisa dikenali kok. Sebagai perbandingan ini versi desain di komiknya. Kalau dilihat sekilas semuanya emang on point. Paling di bagian booster belakangnya aja gede banget sampai full ke bawah. Tapi aku suka sih tambahan-tambahan kayak gini. Makin bikin ini mobil suit tuh gahar banget. Kalau masalah aksesoris, perintilannya ini cukup banyak. Nggak pelit-pelit sih Senma model kasih kita aksesoris. Yang pertama ada Long Mega Buster Rifle. Senjata utama yang desainnya ini ajib banget. Kalau ngomongin soal estetika, ini senjata udah keren banget. Dari detail, separasi part, kelihatan nyatu banget. Ada beberapa bagian yang punya artikulasi juga, jadi bisa digerak-gerakin. Tapi kalau secara dipasang ke model kitnya, kayaknya ini nggak bisa digunakan dengan leluasa. Lihat aja nih, ukurannya yang gede bikin tangannya itu nggak bisa megang senjatanya dengan baik. Alhasil bentuknya jadi kaku pas dipasang ke tangan.
Tapi ini long Mega Buster Rifle bisa juga dipasang di backpack kalau lagi nggak dipakai. Ini sih yang bikin takjub, aksesorisnya jadi kepasang walau lagi nggak dipakai gitu. Next ada Clay Bazooka-nya punya Hyakushiki. Nah ini senjata yang standar ya, yang biasanya ada di model kit Hyakushiki. Untuk detailnya sendiri ini polosan banget, semuanya abu-abu, tapi ada corak warna abu-abu muda di bagian atas sama di bagian sampingnya. Ada juga handle yang bisa kalian buka tutup, dan ada juga pengait yang bisa kalian pakai buat masang ini bazooka ke bagian backpacknya. Dapat sebuah beam rifle juga, beam rifle standar Hyakushiki kalau mode normal. Mostly polosan warna abu-abu, ada sedikit part biru tua dan kabelnya itu pakai warna emas. Handle-nya ini bisa dibuka tutup, ada juga konektor buat masangin ini beam rifle ke backpack. Kalau kita lihat ke bagian booster belakang, di bawahnya ini tuh ada part emas. Ternyata ini tempat buat masang beam saber handle-nya teman-teman. Jadi pas banget nih dipasang di bagian booster belakangnya. Dan kita juga dapat sepasang efek beam sabernya. Ini bagus sih kualitas efeknya. Warnanya kuning clear, nggak kusem sama nggak ada bubble sama sekali. Pokoknya mantep deh. Next ada juga beberapa optional hand yang bisa kita dapat. Yang pertama ada part relax hands, itu sepasang. Ada juga part untuk megang senjatanya, yang senjata rifle, senjata launcher bazooka itu ada juga. Terakhir juga ada yang buat megang senjata beam sabernya. Nah model kit ini juga sudah dapat satu stand base, jadi kalian bisa langsung pasang aja dan pajang pakai stand base yang dikasih. Semua aksesoris yang tadi kita dapat itu bisa kita pasang di bagian backpacknya, di bagian booster kanan kirinya itu bisa dipasang, dan satu lagi bisa di bagian backpack yang belakangnya itu juga bisa dipasang langsung. Enak banget nih, semua bisa dipose jadi satu. Lanjut kita bakal bahas beberapa artikulasi yang ada pada saat kita pasang full armornya. Yang pertama mungkin di bagian armor di pundaknya ini bisa kita gerak-gerakin. Terus armor di bagian badan depan ini juga bisa kita maju mundurin. Armor bagian pinggangnya ini bisa kita majuin ke depan. Dan launcher di bagian backpacknya ini bisa kita maju mundurin kayak gini. Di bagian boosternya ini ada penopang yang bisa nahan si Hyakushiki biar nggak jatuh. Bagian boosternya juga ada gimmick seperti ini, detail-detail kecil yang cukup keren. Untuk artikulasi pada saat kita pasang full armornya, nah ini kita langsung aja tes ya. Di bagian tangannya, ini bisa kita extend sampai sejauh ini. Walaupun armornya udah kita pasang, tapi tangannya ini juga masih bisa kita tekuk maksimal sampai kayak gini. Bagian bodinya ini bisa kita gerakin ke kanan dan ke kiri. Armor pinggang bagian kanan kirinya ini bisa kita tarik ke atas. Yang bikin cukup takjub nih, walaupun kakinya ini armornya kelihatan gede banget, tapi kalau misalnya digerakin kayak gini juga masih bisa loh. Bahkan untuk ditekuk ini masih bisa, tapi maksimal mentok cuman segini aja. Selain itu kakinya juga bisa kita extend kayak gini. Nah di telapak kakinya yang panjang masih bisa kita tekuk-tekuk sampai seperti ini. Bagian backpack serta boosternya ini ada artikulasinya teman-teman. Jadi bisa kalian gerakin ke kanan ke kiri, atas bawah, cukup lumayan lah buat menopang si Hyakushikinya. Pokoknya walaupun armornya gede, ini model kit kalau misalnya diberdiriin juga gampang. Nah kita masuk ke bagian yang ngeselinnya. Walaupun udah pakai metal frame, tapi justru part-part metalnya ini yang bikin masalah. Soalnya dia partnya licin. Akhirnya bikin part sambungan ke plastik itu jadi mudah lepas. Kayak di bagian kaki dan tangannya, kalau digerakin berasa licin dan gampang copot. Selain itu, part tangan yang untuk mengepalnya ini gampang lepas juga. Sambungan di beam rifle-nya ini juga mudah lepas. Dan part armor di bagian ininya ini juga gampang lepas. Entah kenapa nggak dibikin fit atau klik langsung ya, jadi dia masih agak oglak-oglak gitu. Next kita bakal lihat perbandingan dengan Master Grade Strike Freedom Gundam nih. Ukurannya kira-kira kayak gimana ya? Langsung aja disimak. Jadi itu dia tadi review singkat dari Senma model Golden Warrior Hyakushiki Kai. Secara overall aku cukup puas ngerakit model kit ini. By the way, thanks banget buat Om Chandra yang udah minjemin ini model kit buat dirakit. Dan emang hasilnya juga nggak mengecewakan. Dari segi kualitas plastik, pengalaman merakit, sampai hasil jadinya, ini juga bikin puas banget. Walaupun ada beberapa kekurangan kayak part yang mudah lepas karena licin, sebenarnya ini nggak ganggu kok, cuman bisa dibenerin dengan gampang sih. Karena emang nggak mengganggu kesolidan kitnya.
Cuman ya kadang ngeselin sih kalau pas kita pose-pose tiba-tiba lepas. Terus aksesorisnya juga mantep, senjatanya tuh keren-keren. Kalau suka model kit yang bulky wajib banget buat jadi koleksi tambahan. Di pasaran sekarang harganya sekitar 900.000 sampai 1 jutaan. Yang minat bisa langsung cek link di deskripsi. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe biar channel Warung Mas Yok makin berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.